Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Sekarang saya mau ngasih lagi satu video panduan tutorial untuk, mungkin ini udah banyak yang bikin ya, cuman saya mau bikin dengan cara saya sendiri, barangkali lebih mudah, yaitu tutorial untuk gimana sih caranya masang konektor RJ45 ke kabel UTP. Jadi misalnya kita beli kabel UTP nya yang satu roll gitu ya, misalnya yang besar, kita mau bikin kabel sendiri, terus gimana sih masangnya kita ya. Untuk itu mari kita coba praktekin sama-sama ya teman-teman ya. Sekaligus saya bisa ngajarin kalian juga. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat semua. Amin. Yuk, kita mulai sekarang. Oke, untuk pertama-tama yang kita butuhkan adalah kabel UTP. Ini ya, saya udah siapin 2 buah kabel UTP. Merek, nggak usah sebut merek ya. Terus kedua, tang krimping. Ini tang krimping. Sorry, ini tang krimping saya ya. Yang biasa saya pakai kalau kerja. Ketiga, LAN tester. Sorry, ini masih buat videonya masih amatiran nih. Yang terakhir adalah RJ45 nya sendiri. Nih bentuknya seperti ini. Oke. Pertama, kenapa saya siapin 2 kabel? Karena memang ada 2 metode pemasangan kabel untuk LAN ya. Sistemnya yang pertama itu straight, yang kedua adalah crossover. Ya kan? Straight itu biasanya dipakai untuk hubungan dari wireless LAN, dari router ke router atau router ke LAN. Dari router ke hub, perangkat hub, atau dari perangkat yang sejenis, atau kita biasa nyebutnya peer to peer ya, peer to peer. Sedangkan crossover biasanya hanya digunakan untuk perangkat dari komputer yang satu ke komputer yang lain tanpa perantara router. Jadi langsung LAN komputer A masuk ke LAN komputer B. Itu biasanya cuman buat sharing data. Itu sekarang jarang dipakai, tapi mungkin ada yang masih pakai. Nah, itu namanya crossover atau cross cable ya sebutannya mungkin. Nah, untuk skemanya saya berikan seperti ini. Untuk langkah berikutnya, kita pertama kita mulai dari yang straight dulu ya. Nanti saya kasih penjelasannya sekalian straight. Oke, ini straight. Pertama kita potong dulu ujungnya. Saya biasa pakai tang ini aja udah cukup. Pokoknya kita kupas dulu. Ini ada kulitnya. Kabel straight ini dalamnya ada 8 kabel lagi. Ini kita potong ya. Kalau saya potongnya cukup sedikit aja, segini. Oke. Ya udah, nggak usah rapi-rapi, yang penting kabel dalamnya nggak potong apa-apa. Oke. Pertama kita lihat nih ada kabel warna-warni ya. Ini kita pisah-pisahin dulu. Ini sepasang kabelnya. Nah, ini ada kabel orange, ada kabel hijau. Ada kabel hijau, ada kabel biru, dan ada kabel ini warnanya coklat. Maaf. Ini ya, coklat. Kelihatan nggak? Ya, coklat. Oke. Pertama, untuk kabel ini kita udah lihat dari skemanya tadi.
urutannya adalah untuk skema yang stretch adalah pertama kita nyebutnya kabelnya itu putih orange. Karena kenapa kabelnya? Kita lihat sama-sama ya. Ini ada kabel orange, ini warna oranye. Ini kalau kita deketin kabelnya, maaf sebentar, kelihatan nggak? Nah, ini kelihatan nggak ya? Agak susah memang. Jadi kabelnya ini kelihatannya samar-samar ya. Kabelnya bukan putih, tapi kayak putih, tapi ada garis-garis oranye. Jadi garisnya memanjang dia dari sini ke sini. Garisnya tipis, ada oranye, makanya disebut putih orange. Nah, urutannya adalah putih orange, orange, terus ada putih hijau. Ini hijau, nah ini hijaunya, putih orange, putih hijau, lalu putih orange, putih hijau, kita sambung dengan yang biru. Kenapa dengan yang biru? Nanti ada alasannya, saya kasih tahu pada saat pemasangan kabel crossover. Kenapa dia dibikin biru? Karena ini udah di standarisasi ya. Putih orange, putih hijau, biru, putih biru ketemu dengan hijau. Jadi berarti kalau kabel itu ada plus ada minus ya. Nah kayak gini. Lalu putih coklat. Oke. Ini untuk kabelnya. Kurang kelihatan ya. Nah agak kelihatan di sekarang tuh kan. Ya kan? Nah, ini masih berantakan ya. Kita rapin dulu. Kita rapikan dulu kabelnya. Nggak usah rapi banget ya, pokoknya urutannya nggak ketukar aja. Ini melintir. Nah, oke. Ini teman-teman ya, urutan yang benarnya. Jadi kita ambil nih. Oke. Setelah dirapikan gini, ujungnya kita potong, kita ratain maksudnya. Nah ini kan ujungnya nggak rata nih, kita potong lagi. Nah ntar jadinya gini, kita ratain dulu. Oke. Ininya udah kurang ini ya, kurang bagus. Oh sorry, ini ada tali. Oh iya kurang bagus, ini udah harus ganti tang saya ini, tapi bisa. Nah ini kalau kurang lebihnya ntar rata gini ya. Ulang lagi deh. Oke. Ini nanti udah rata. Oke. Terus kedua kita ambil konektor RG nya. Ini dia konektor RG nya. Ini ya. Ini konektor RG nya. Nah sesuai skema yang tadi kita lihat, gini ya, ada yang begini, pembagian ada yang begini. Jadi kita ngitung putih orange ini sebagai angka pertama ya, angka satunya atau posisi pertamanya nih. Jalur pertama selalu ada di sini, bukan di sini.
dan ngitung di konektornya. Ini konektor ada pinnya nih, kalau kita lihat gini, nah dia satu arah ya, pinnya dari arah sini, bukan dari arah sini, bukan dari yang ada ini. Di tabel kita ngelihatnya dari arah gini, ini lebih gampang kalau saya ya, tapi kalau yang mau gini juga nggak apa-apa, atau yang mau ngitung gini nggak apa-apa. Tapi ngitung kalau gini, angka satunya dari pojok sebelah sini. Nih, dari sebelah bawah, dari sebelah sini. Kalau gini, ngitungnya dari sini. Oke. 1, 2, 3. Oke. Karena ini udah rata, kita masukin ke konektornya sampai masuk. Kenapa? Ada alasan saya motongnya sedikit nih, lihat. Sampai masuk semua. Termasuk kulitnya saya masuk tuh. Jadi nanti pada saat waktu konektornya ditekan, dikunci, kulitnya buat megang. Jadi kalau ketarik ini gak lepas. Oke. Nah, ini udah masuk semua. Kita ratain sampai benar-benar rata. Oke, kita lihat udah rata belum. Malah burem ya. Karena teman-teman ya, fokusnya nggak bagus. Yang diambil titik fokusnya malah itu. Padahal ini yang mau kita ambil nih. Oke. Nah. Oke. Ini kita perhatiin udah rata ya. Kurang lebihnya udah rata ini. Udah mentok semua sampai ujungnya. Udah selesai. Ini pola strike. Sekarang kita crimping. Kita kunci dia biar nggak lepas. Caranya, kalau tang yang saya punya ini dia ada dua, ada satu di sini, ada satu di sini. Yang ini buat RJ45, yang ini buat RJ11. Jumlah pinnya beda. Yang ini 8 pin buat yang ini 11 pin buat kabel telepon yang RJ11. Ini kita masukin ya, ini nggak akan kebalik masukinnya. Ini udah masuk. Lalu kita crimping. Setelah di crimpingnya dijepit. Nah, ini udah. Kita buka. Sebentar. Bukanya agak susah ya. Tang crimpingnya udah agak-agak ini. Cuman masih ampuh ini buat ngerimping nih. Tang legend. Ini udah masuk. Kita lihat ya, udah ada yang di kabelnya udah ada yang kayak kayak tertusuk gitu pinnya di sini. Nah, ini udah, ininya juga udah kejepit ya teman-teman ya. Tuh ya, ini udah jadi. Ini ditarik nggak gampang copot. Biasanya orang biar masukin kabel dalam kabel jalurnya gampang, ini dipotong panjang biasanya. Jadi kulitnya ini nggak kejepit di dalam. Jadi pas ditarik lepas semua. Nah, kalau gini nggak lepas. Oke, ini udah. Kalau untuk pola straight seperti ini, untuk ujungnya satunya dengan cara yang sama. Oke, kita langsung buat aja. Maksudnya urutan ininya sama ya, kita buat aja langsung. Juga dengan arus yang sama.
Oke, ini udah sama ya. Ini udah sama, sekarang kita crimping lagi. Kita ratain lagi. Sorry. Oke. Ini udah. Kita pasang lagi RG-nya. Oke, ini udah masuk. Kita crimping lagi. Oke, ini ya. Ini udah masuk semua. Konektor udah kejepit. Kulitnya udah kunci. Oke, ini udah selesai satu proyek kita ya, straight cable. Jadi antara dua ujung yang ini dengan ujung yang ini sama, ini disebut straight cable. Terus langkah berikutnya nih, gimana kita tahu ini udah bagus atau belum? Kita gunain kabel testernya. Nah, ini juga ada dua port ya, yang ini untuk RJ11, ini RJ45. Nah, RJ11 yang sebelah sini adanya di sini, bisa dicopot ya, dibalik atau nggak dibalik juga nggak apa-apa sih. Sorry. Nah, bisa dibalik. Nah, ini jadi buat RJ11, tapi kita jarang pakai. Biasanya yang kita pakai adalah yang RJ45. Agak susah ya. Maaf, sorry. Ini juga ini kabel testernya udah legend nih, udah lama banget tuh, udah gores-gores lah. Pertama, satu ujung kita masukin sini, satu ujung lagi kita masukin sini. Oke, baru kita nyalain ya. Kita lihat hasilnya. Kadang-kadang nyalanya nggak langsung dari nomor 1, nggak apa-apa, tapi kita patokannya lampu nomor 1 sini harus masuk ke satu yang sebelah sini. Ini lampunya ya, satu, lalu ini yang kedua, ini juga harus masuk ke yang kedua, begitu seterusnya sampai nomor 8, karena ada 8 kabel ya. Yang ground ini nggak dipakai, yang lambang gini nggak dipakai. Oke, kita coba. Belum. Nah, kita lihat antara lampu 1, 2, 3, 4 sampai 8 dia nyala berurutan. Kita lambatin ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini udah dibilang berhasil. Ini bukan rekayasa. Jadi kalau ini saya cabut, yang satu nggak nyala. Oke. Dia nggak akan nyala. Jadi ini bukan udah diatur ya, enggak. Nah, ini udah dicabut pun nggak akan nyala ini. Nah, nggak akan nyala. Oke, proyek kita yang pertama udah berhasil. Proyek kita yang kedua adalah bikin kabel cross. Gimana caranya? Nah, kita saksikan. Untuk kabel cross pertama sama seperti biasa. Untuk sisi yang pertama kita buat dengan cara straight dulu. Straight itu maksudnya sesuai urutan yang pola dasarnya. Sorry, mejanya kecil teman-teman, jadi agak-agak ini yang kabel ini kita pinggirin dulu. Oke. Ya udah biasa mutusin begini. Ya saya heran, saya nggak pernah ini, walaupun ini
lihat tuh udah karatan pisaunya, tapi udah biasa. Nah, kita pisahin dulu kabel-kabelnya. Ini oke. Nah, biar gampang misalnya gini dulu untuk pertama, baru kita lepas satu persatu. Ini putih orange. Oke. Putih hijau ke hijau. Putih hijau ke biru. Ini saya sering kelupaan. Mungkin teman-teman juga sering lupa kayak gini ya. Putih hijau ke biru, hijau, putih coklat. Sip. Ini urutan udah jadi. Putih orange, putih hijau ke biru, putih biru ke hijau, putih coklat. Oke. Sekarang kita ratain dulu ujungnya. Salah. Ini. Oke. Oke. Nah, langsung bagus teman-teman. Ini udah. Lalu kita ambil ini satu, kita pasang. Nah, sebetulnya dia nggak perlu motong ininya, ngupas kulitnya terlalu panjang, itu nggak perlu, karena ini kabelnya kaku ya. Kalau untuk jenis yang bagus kabelnya kaku, jadi lebih gampang dibentuknya, lebih gampang. Nah, ini ada satu, bukan kabel sini, kayak serat plastik. Ini nggak terlalu kepake ya, nggak terlalu pakai. Ini sebetulnya buat narik kalau mau nyopot konektor dari itunya susah, jadi pakai bantuan itu. Tapi enggak juga sih, kalau saya biasanya saya potong, nggak terlalu fungsi ya. Nah, ini kita pasang. Oke, kita clamping dulu. Nah, clamping usahain sampai benar-benar mentok ya. Ini udah. Clamping apapun bentuknya sama ya, tangnya cuman paling beda bentuk, beda model, cuman caranya sama. Oke, ini udah kebentuk satu. Nah, selanjutnya yang kabel keduanya yang akan kita bikin cross, karena dia akan bersilang nanti. Oke, cukup begini aja, terus saya tarik. Nah, kalau kabel yang bagus ini tarik gini putus dalamnya, tapi nggak ngikut. Nah, cuman emang ininya masih lebih begini, nggak apa-apa. Kalau saya mah nggak ada masalah ya. Kalau mau bagus lagi ya dipotong dirapihin. Tapi saya nggak perlu sih sebetulnya dirapihin, biar bagus aja, nggak apa-apa. Nah, nggak terlalu masalah ini. Yang masalah di jalur sini. Oke, kita bentuk dulu pola yang tadi, pola dasarnya, yaitu dari mulai putih orange. Sebentar. Dari mulai yang putih orange ini di atas, lalu putih hijau berikutnya begini, kabel set hijau, kabel set biru, kabel set coklat. Oke, ini udah kebentuk semua. Sekarang kita tata lagi. Pertama begini, putih orange,
gini ya. Ini kita bikin pola strike-nya dulu. Yang tadi kan udah, tapi ini nanti kita putar. Putih, biru, hijau. Jadi biar gampang juga ngapalinnya kalau kabel cross tuh gimana sih gitu. Ini caranya. Putih, hijau, biru. Ini kita bikin dasar ya. Nah, kita giniin. Putih, biru, pasangannya pas selalu hijau. Untuk sorry, lewat belakangnya. Nah, putih, biru, hijau. Kita bentuk pasangan-pasangannya dulu. Oke, putih, coklat. Nah, pasangannya seperti ini ya. Tadi kalau sebelum dirapetin. Sekarang kita puter, kita silang. Yang kabel ini nomor 1 kita silang dengan nomor 3 ini. Kita lihat nanti bedanya apa. 1 kita silang ke 3. Jadi ini pindah ke sini, yang ini pindah ke posisi dia. Jadi gini, set. Oke. Belum selesai. Lalu 1 pindah ke 3. Nomor 2 pindah ke posisi 6. Kabel hijau. 1 pindah ke 6. 2 pindah ke 6 pindah ke 2. Nah, yang 2 di tengah tetap sama, biru, nggak berubah. Nah, jadi kalau ambil cara gampangnya, kita bingung nih, cross tuh kayak gimana ya. Kita paling cukup 1 straight, habis itu ntar cara berubahnya ada cara gampangnya. Oke, cara gampangnya adalah kuncinya ada di 2 warna ini, putih orange dan putih hijau. Tadi kita lihat ya, tadi yang berseberangan ini ya kayak gini posisinya. Sekarang ini di sini. Yang tadi putih merah-merah ini di sini pindah ke sini, kedua ini, ya kan? Itu lebih mudah ngapalinnya dibanding ngapalin rumus 1 ke 3, 2 ke 6, 3 ke 1, 6 ke 2. Ini dan yang biru ini akan tetap ya. Oke, sekarang kita mulai untuk pemasangan ke crimpingnya dengan cara kita rapetin lagi. Oke, kita lihat di sini. Ini posisinya udah bener ya. Ini udah benar. Lalu kita potong lagi. Nah, ini udah rata ya. Aduh, ini RG-nya ini nih jauh benar. Oke. Ini mas aja saya lebihin, takutnya ntar gagal ya. Jadi saya lebihin buat serep. Nah, ini kita pasang. Oke. Ini yang lebihan nih kayak gini nih. Ini tekuk aja nggak apa-apa ini mah. Lebihan kulit. Sorry. Nah, tekuk ini nggak apa-apa. Oke, kita pasangnya ada ruas-ruasnya ya di dalam ini pin. Paling kita lihat aja. Nah, kalau misalnya kurang ke kanan, kita geser-geser pelan-pelan. Dia udah jalurnya. Takut. Oke. Nah, ini udah kepasang. Sekarang kita crimping lagi. Sorry ya, ini panas. Ruangan saya panas. Padahal ini udah di ruang tamu, teman-teman. Oke.
karena bikin tutorial jadi agak ribet ya. Biasanya saya bikin langsung tak 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 aja. Kita pastiin sampai kencang. Oke, udah. Oh iya, nah ini oke. Maaf teman-teman. Nah, sorry ya, ini agak-agak rusak, tangannya pernah pecah nih teman-teman tuh. Cuman gimana ya, jarumnya ini lebih mantap dibanding saya udah berapa kali beli yang baru buat gantinya dia, tapi nggak ada yang cocok. Paling pakai 1-2 kali, habis itu jarumnya ini nggak bagus lagi buat ngencengin pinnya. Oke, nah sekarang ini udah jadi, yang tadi udah jadi. Kita lihat perbedaannya, kita jajarin. Oke, beda ya teman-teman ya. Yang satu orange di atas, yang ini orange di atas, yang ini hijaunya yang di atas. Oke, orange-nya gantian yang di tengah. Ini posisinya udah cross, jadi bersilang. Yang tadinya di sini jadi di tengah, yang tengah jadi di pinggir. Oke, kita mulai. Masang kesininya nggak usah takut ya, nggak usah bolak-balik, nggak apa-apa, sama aja. Misalnya ini di sini, kita contoh, kita balik ya. Yang orange ini kita taruh di sini, terus yang ini sebelahnya kita taruh, kita pasang di sini. Oke, kita coba nyalain teman-teman, kita lihat apa hasilnya. Nah, kelihatan dia berubah ya. Kita lihat polanya teman-teman. Kabel 1 ini harus ketemu dengan kabel yang 3, dan kabel 2 harus ketemu dengan yang kabel nomor 6. Kita lihat, kita merhatiin harus cek satu-satu. Nah, ya kan, kabel 3 harus ke nomor 1, kabel 6 ini harus ke nomor 2, selebihnya sama. Kita lihat. Nah, ini sebutnya kabel cross. Ini dipakai hanya untuk link, data link. Data link itu misalnya dari komputer ke komputer. Jadi yang satu jadi host, yang satu jadi klien. Oke. Dan hanya bisa untuk 2 komputer saja. Karena memang satu komputer kan dulu LAN-nya 1 ya, hanya 1. Terus komputer B-nya LAN-nya hanya 1. Kita nggak punya internet, nggak punya LAN hub, nggak punya perangkat-perangkat tambahan. Kita hanya punya kabel ini, ya udah ini dipakai. Ini bisa nanti disetting. Oke, ini udah jadi. Nah, sekarang kita tinggal terapin ke komputernya. Untuk terapin komputernya nanti ada di video saya yang lain ya. Nanti kita bahas. Oke, untuk kali ini dua-duanya kita praktik, kita udah berhasil ya. Untuk kabel straight dan kabel cross. Oke. Nah, untuk hari ini sekian itu saja dulu tutorialnya teman-teman ya. Kalau memang ada kekurangan atau apa, maaf, ini saya bikin videonya hanya pakai kamera dari handphone, nggak punya kamera yang lebih bagus. Tapi ya doain ya teman-teman ya, makanya support channel saya, berikan komentar terbaik, subscribe, agar saya juga bisa ngembangin terus dan kita berbagi ilmu bersama. Oke, untuk saran dan kritikannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ya. Selamat malam teman-teman semua. Kita udah dapat satu pelajaran hari ini ya, walaupun itu pelajaran sebetulnya udah lama ya, cuman saya hanya ingin berbagi ya bagi yang masih belum bisa sampai sekarang untuk bikin kabel LAN ya, terutama bagi
adik-adik kita yang masih belajar, terutama yang di sekolah-sekolah menengah ya, SMK ya kalau sekarang bilangnya, kalau zaman saya dulu STM. Oke. Nah, STM sebetulnya hanya teknik mesinnya cuman ya itulah nama umumnya, orang nyebutnya STM, sebetulnya SMK ya, yang benar sekolah menengah kejuruan. Oke. Nah, mungkin kalau memang ada pertanyaan yang lain atau ada usulan untuk bikin video tertentu ya, tutorial maksudnya, boleh silahkan tinggal aja di kolom komentar ya teman-teman ya, karena tanpa bantuan kalian, tanpa saran kalian ya saya bingung ya untuk mau buat apa gitu ya. Tapi kalau ada saran itu lebih baik. Jadi kita berusaha untuk kembangin channel, kita juga belajar, saya juga belajar, adik-adik kita juga ikut belajar, kita interaksi satu sama lain. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Oke, itu aja dari saya, Aris Sumisarianto. Untuk kedepannya saya akan bikin tutorial yang lain, dan bahkan mungkin kalau ada masukan yang lebih bagus dan kebetulan saya bisa, nanti saya buatin videonya. Oke, untuk sekian dulu ya, karena ini udah malam juga, saya bikin rekamannya hanya malam kalau bisa, kalau untuk tutorial kayak gini, karena ya mungkin ada siang, cuman memang ini kebetulan waktunya malam ya, karena situasi ya di tempat kerjaan saya juga saya lagi kurang bagus teman-teman. Maksudnya waktunya kurang ada, nggak kayak dulu saya lagi bikin dulu enak gitu ya. Sekarang waktunya dibatasin teman-teman, gara-gara ya karena sedang PSBB. Jadi harap maklum ya. Untuk kedepannya mungkin kita bikin tutorial yang lebih panjang ya. Saya juga banyak yang pengen bikin tutorial, mungkin apa ya, menurut kalian apa sih yang bagus, kasih masukan dong. Oke. Ya udah segitu dulu ya teman-teman ya, mudah-mudahan kita bisa bikin lagi ya. Sampai jumpa.